Di episode ke-23 kali ini, film dibuka dengan memperlihatkan guru Changsong yang sedang membaca buku aturan Sakte Qingyun. Di tempat lain, murid-murid Sakte Qingyun terlihat berlarian menuju aula tempat Xiaofan akan disidang. Terlihat pula ada biksu Puhong dan kedua rekannya yang juga tengah menuju aula. Sementara itu, setelah selesai membaca buku, guru Changsong terlihat seperti sedang mengamati sesuatu dari kejauhan, kemudian masuk ke dalam ruangan. Kemudian, Xiaofan dan guru Tianbuyi terlihat berjalan memasuki aula. Tapi sebelum masuk ke aula, guru Tianbuyi sempat merasa heran karena dia sudah lama tidak melihat penjagaan seketat ini. Lalu Xiaofan tiba-tiba dikagetkan oleh teriakan Paman Wang yang menjadi gila akibat kejadian di episode pertama itu. Anehnya, setelah melihat senior Yichai, Paman Wang justru malah berlari menjauh. Di tempat lain, Raja Hantu beserta aliansi aliran iblis telah sampai di depan pintu masuk Sakte Qingyun yang dihalangi mantra pelindung. Kemudian si Raja Hantu berusaha merusak mantra pelindung tersebut, namun gagal. Akhirnya, Ketua Sakte 10.000 racun berhasil merusak mantra pelindung gerbang dengan metode rahasia yang telah dia ketahui dari seorang teman lamanya yang sudah meninggal namun tidak disebutkan namanya siapa. Setelah mantra pelindung gerbang hancur, Raja Hantu bersama aliansi aliran iblis masuk ke dalam pintu gerbang Sakte Qingyun. Scenes kembali ke Xiaofan yang sudah memasuki aula kristal. Di sana terlihat Li Jingyu, Nyonya Tian, dan Li Xueqi yang memandangi Xiaofan dengan tatapan yang cemas. Tak lama kemudian, sidang pun berlangsung. Xiaofan ditanyai beberapa pertanyaan oleh Ketua Sakte. Juga guru Changsong yang penasaran bertanya, dari mana Xiaofan belajar ilmu Buddha? Namun karena Xiaofan dulu sudah berjanji kepada Biksu Fuji untuk tidak memberitahukan siapapun, Xiaofan akhirnya kekeh tidak bisa memberitahu siapapun. Dengar Xiaofan yang nggak mau ngasih tahu dari mana dia belajar mantra Buddha itu, Changsong langsung sewot. Dia langsung ngasih vonis hukuman mati ke Xiaofan. Tapi untungnya ada biksu Puhong yang bijaksana. Biksu ini sepertinya nggak setuju kalau Zhang Xiaofan dijatuhi hukuman mati. Selain ditanya tentang dari mana Xiaofan mempelajari mantra Buddha, Xiaofan juga dituduh berkomplot dengan aliran iblis oleh guru Changsong karena memiliki mutiara penghisap darah. Dengan tegas, Xiaofan membantah bahwa meskipun ia memiliki mutiara penghisap darah, tapi dirinya nggak berkomplot dengan aliran iblis. Xiaofan justru menggunakan senjata iblis untuk memusnahkan iblis. Sebenarnya Xiaofan ini cerdas dan hatinya tulus. Cuman entah kenapa dengan orang-orang ini. Apalagi dengan orang yang ini nih, yang namanya Sangguan dari lembah Fenxiang. Dia ada di tempat itu, kayaknya buat manas-manasin suasana aja sob. Debat panas terus berlangsung di ruang sidang. Sampai akhirnya Ketua Sakte Qingyun atau Master Daoxian dengan berat hati memutuskan menghukum Xiaofan dengan memberi hukuman petir. Tapi tiba-tiba dari belakang Xiaofan yang sedang berlutut, Li Xueqi maju untuk membela Xiaofan dengan memberikan penjelasan kepada para petinggi sakte bahwa saat melawan aliran iblis di Gua Kelelawar dan di Gunung Liubo, dia melihat dengan mata kepala sendiri kalau Zhang Xiaofan ini bertempur mati-matian membela Sakte Qingyun. Karena itu, Li Xueqi ikut berlutut dan membela Zhang Xiaofan. Bahkan berani menjamin Zhang Xiaofan dengan nyawanya sendiri bahwa Zhang Xiaofan ini bukan mata-mata iblis. Jingyu sebagai teman kecil Xiaofan juga maju dan berlutut membela Xiaofan. Tak lama kemudian, senior Peng Susu, senior Darren, kakak senior Ling Er, dan senior Qihao ikut-ikutan maju dan berlutut untuk membela Xiaofan. Di sini kita jadi terharu ya sob melihat solidaritas mereka. Di tengah ketegangan sidang Xiaofan, tiba-tiba ada seorang murid yang datang lalu berbisik kepada senior Yichai, memberitahukan bahwa perisai di pintu gerbang sudah dijebol oleh aliran iblis. Senior Yichai pun langsung bergegas memberitahukan informasi ini kepada Ketua Sakte. Seketika itu, suasana sidang menjadi hening. Tak lama kemudian, Ketua Sakte langsung pergi meninggalkan semua orang di ruang sidang. Senior Yichai lalu memberitahu semua orang di ruangan itu bahwa ada sesuatu mendesak yang harus diselesaikan. Lalu pergi menyusul Ketua Sakte.
Di sini terlihat guru Changsong yang tersenyum sinis seolah-olah dia sudah tahu hal ini akan terjadi. Scene lalu berpindah ke belakang bukit. Terlihat beberapa murid dari Sakti King Yun yang bertahan dari serangan Sakti Iblis. Sementara ketua sakti yang sudah berada di luar melihat dari kejauhan penyerbuan Sakti Iblis yang sedang berlangsung. Menyadari hal itu, ketua sakti langsung memerintahkan senior Richai untuk membuat formasi lingkaran sihir untuk bertahan sementara. Sedangkan ketua sakti kembali untuk menyelesaikan urusan sidang Siopan yang belum selesai. Senior Richai dan beberapa murid lainnya akhirnya berhasil membuat formasi lingkaran sihir. Setelah kembali ke ruang sidang, ketua sakti dituntut untuk segera memberi keputusan hukum terkait masalah Siofan. Kemudian ketua sakti mengambil tongkat Siofan. Ketika akan memberikan hukuman kepada Siofan, tiba-tiba dari tongkat Siofan keluar kelabang ekor 7 yang sangat beracun dan melukai ketua sakti. Atas kejadian itu, lagi-lagi Siofan yang difitnah dan disalahkan. Siofan langsung membantah kalau bukan dia pelakunya. Emosi Siofan mulai naik guys, terlihat dari tongkatnya yang sudah mengeluarkan asap. Terlihat guru Changsong mulai mendekati ketua sakti dan menanyakan keadaannya. Changsong ini malah menusukkan sebilah belati ke perut ketua sakti. Ketua sakti merasa kaget, si Changsong malah tertawa ngakak. Zhang Xiaofan dan orang-orang yang ada di ruangan itu merasa kaget. Mereka seperti tidak percaya apa yang mereka lihat. Setelah itu terlihat juga kelabang yang melukai ketua sakti masuk melalui lengan baju guru Changsong. Dari sini semua orang jadi tahu bahwa pengkhianat sebenarnya adalah guru Changsong. Sementara itu di luar sana, karena dikeroyok petinggi-petinggi aliran iblis, akhirnya formasi lingkaran sihir yang dibuat senior Richai berhasil dihancurkan. Senior Richai pun meminta adik juniornya untuk melaporkan kejadian ini kepada ketua sakti. Terlihat gerombongan sakti iblis ingin menyerang senior Richai. Saat mau menyerang, tiba-tiba filmnya bersambung.